Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri, NIM 211231008 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi dalam mata kuliah Metodologi Islam. Materi yang pertama adalah Islamisasi. Pada abad ke-20 Masehi, negara yang ideologis sepenuhnya dikuasai oleh umat Islam, dan sudah terjadi banyak penjajahan dari bangsa lain. Kejadian ini disebabkan karena umat Islam mengalami ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya perpecahan di mana-mana. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus menerapkan 3 sikap untuk mengatasi permasalahan ini. Sikap yang pertama adalah harus menolak ilmu pengetahuan dari barat yang bersifat sekularis dan harus membawa kemajuan Islam untuk kembali lagi ke Al-Quran dan As-Sunnah. Sikap yang kedua adalah kita harus melakukan proses islamisasi untuk menerima ilmu pengetahuan dari bangsa barat yang bersifat sekularis dan materialisme. Yang ketiga adalah kita harus menerima ilmu pengetahuan dari bangsa barat dengan bersifat netral tanpa ada rasa curiga apapun. Pengertian Islamisasi. Islamisasi ilmu pengetahuan terjadi karena adanya sebuah gagasan. Oleh karena itu, para ilmuwan mempunyai pendapat yang berbeda-beda, seperti ilmuwan yang bernama Usep Fatuddin. Ilmuwan ini mengatakan tidak perlu adanya proses islamisasi karena kita sebagai umat muslim harus menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan pada ilmuwan Mulyanto ini mendukung dan mengatakan bahwa proses islamisasi ini bersifat nilai yang bebas, dan proses islamisasi ini merupakan proses pemurnian atau pengembalian ilmu pengetahuan. Dalam penyebutan islamisasi yang diungkapkan oleh Dawan Raharjo, terfokus oleh 2 bidang, yaitu Arabisme karena pengaruh dari darah Palestina, dan Islam karena para reformer pendahulunya mempresentasikan bahwa Islam sebagai agama nalar, ilmiah, maju secara excellent, dan etika kerja. Sebab-sebab terjadinya islamisasi ilmu pengetahuan ini karena satu, dengan adanya kehidupan modern yang ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kini memberikan dampak positif dalam bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi ini kini sudah masuk ke seluruh kehidupan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Ketiga, proses islamisasi ini diterima dengan baik dan seharusnya juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang keempat, proses islamisasi ini harus menjadi tumpuan umat muslim untuk menyelamatkan kehidupannya. Jadi, dalam proses islamisasi ini dapat disimpulkan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan ini pada hakikatnya untuk mengupayakan dan mentransformasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam kehidupan manusia. Di tengah masyarakat yang sedang dilanda krisis ekonomi, ilmu pengetahuan semakin dipandang secara relevan untuk daya antisipasi. Namun pada akhirnya proses islamisasi ini dijadikan sebuah keharusan. Materi yang ketiga adalah pengertian akidah dan iman. Akidah adalah sesuatu yang diyakini dan dipegang teguh yang mempunyai sifat sukar sekali untuk diubah. Akidah ini beriman berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan kenyataannya, seperti halnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam akidah ini mencangkup ketuhanan, kenabian, kerohanian, dan masalah-masalah yang hanya didengar dari syara. Sedangkan pada iman adalah mempercayai dan berkeyakinan bahwa Tuhan itu maujud atau ada. Ia bersifat keagungan, kesempurnaan, dan suci dari sifat-sifat kekurangan.
Dia Maha Esa, Dia Maha Benar, Dia adalah tempat bergantungnya para makhluk tunggal atau tidak ada yang setara dengan Dia. Dia yang pencipta segala makhluk di bumi ini, dan Dia yang melakukan kehendaknya yang ada di bumi ini. Kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua malaikat-malaikat Allah, yang ketiga kitab-kitab Allah, yang keempat nabi dan rasul, yang kelima hari kiamat, dan yang keenam adalah qada dan qadar. Materi yang ketiga adalah pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil dari daya cipta manusia dari batin dan akal budi manusia seperti kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Dalam pendekatan ini dipergunakan oleh seseorang untuk menghadapi dan menjawab masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Contoh dari pendekatan kebudayaan adalah saat kita membaca kitab fikih. Kitab fikih tersebut sudah melaksanakan nas yang ada di Al-Quran dan hadis, dan sudah melibatkan unsur-unsur penalaran dan kemampuan manusia. Dengan ini agama jadi lebih membudidaya di tengah masyarakat, sehingga kebudayaan yang berkembang di tempat tersebut selalu ada kaitannya dengan agama yang berkembang di tempat tersebut juga. Dari yang keempat, saya akan menjelaskan tentang adab mandi wajib. Sebab-sebab kita harus melakukan mandi wajib karena yang pertama setelah berjima atau berhubungan antara suami dan istri, yang kedua adalah mimpi basah, yang ketiga adalah keluar mani bukan saat tidur, yang keempat adalah setelah haid atau nifas. Dalam mandi wajib ini mempunyai tata cara tersendiri, yaitu yang pertama membasuh kedua telapak tangan, yang kedua membersihkan kemaluan, berkumur-kumur, istinja atau menyerap air ke hidung, lalu istinsyar mengeluarkan. Yang ketiga adalah membasuh muka dan membasuh kedua tangan dengan air mengalir dari atas kepala. Air dialirkan dari ke seluruh badan dari badan sebelah kanan terlebih dahulu. Yang keempat adalah membasuh kaki. Tata cara mandi wajib tersebut dapat dilakukan dengan catatan mendahulukan menyiram seluruh badan di sebelah kanan. Yang kedua, air harus mengenai pori-pori dari atas kepala hingga kaki. Yang ketiga, boleh tidur dalam keadaan junub, namun sebaiknya berwudu dulu. Dan yang terakhir, boleh mandi bersama suami istri. Sekian penjelasan 4 materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.